Mita ada ngambil pulpenku. Mana ada? Berani kau sumpah? Berani? Betul kau sumpah ya? Iya sumpah gak ada ngambil pulpen kau ya. Tadi aku makan di warung tempat kok. Enak kali. Enak? Betul kau serius kau enak? Iya kau sumpah. Sumpah aku enak kali loh. Pastor, itulah kita tengok tadi kan. Ya, saya dengar-dengar tadi kan, hebat juga kan. Sumpah serapah. Enak kali weh, sumpah kita kayak gitu. Kan apa sebenarnya ya? Jangan-jangan tak mengerti lagi orang kata sumpah ya. Anak-anak kecil pun bukan hanya mereka ya. Orang Katolik itu anak-anak itu. anak ketiga lah, anak-anak Majapahit aja itu orang dewasa pun suka-sukanya bilang sumpah. Sumpah enggak. Mungkin harus kita luruskan dulu ini. Itulah. Pengertian sumpah ini kan. Jadi, apa itu sumpah? Sebenarnya menurut gereja Katolik, menurut kita umat Katolik itu sumpah itu bagaimana sih sebenarnya? Apa itu sumpah, Pastor? Begini sebenarnya Dan kan. kenapa dia tidak boleh kita sebutkan begitu saja? Jadi yang membuat lebih lebih kontras, ada juga Kristen tidak mau bersumpah. Oh iya, Jangan pernah. tidak boleh bersumpah. Denominasi lainnya. Ya. Katolik bersumpah. Jadi beberapa hari yang lalu ya, saya ada sumpah dokter lah. Oh, sumpah ada dokter. Oh, okay. ada 5 dokter itu yang Katolik. Jadi saya dipanggil untuk mengambil sumpah istilahnya Ya. di atas tangan dokter. kiri kitab suci, nanti ada membaca dari depan, tekan atau Mendiktikan sini. dari depan. Ya. Jadi dikatakan bagi yang berjanji, katakan berbicara. Ada sumpah kata-katanya itu kan. Iya. Jadi ada yang 5 Katolik ini ikut dia. Berjanji. Jadi saya bilang kita tidak berjanji, bersumpah. Heran mereka kan, bersumpah. Bilulangan dia. Yang bagi yang bersumpah tak ikut mereka. Bah, nggak salah. Itu. Kan mereka kata, mana bisa kita bersumpah katanya kan. Ya, berarti dia terpengaruh oleh ajaran agama lain Iya. yang mengatakan tidak boleh bersumpah. Padahal Katolik memang Ya, bisa bersumpah. bersumpah. Tapi memang kalau kita lihat ya, mengapa sebenarnya akhirnya ada sebagian yang tidak bisa bersumpah, bisa kita lihat itu di dalam Matius ini ya. Ya, Matius 5 ayat 34. Kalau kita dengar yang ada juga kata-kata itu ya. Seperti dikatakan Yesus ya. Ya. Matius 5 ayat 34 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, Ya. baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Ini dikatakan, jangan sekali-kali bersumpah. Berarti betulnya memang. Betul juga pikir mereka kan. Saya Katolik sudah dilarang Tuhan dalam Matius 5 itu ayat 34. Terus kalau dulu ya. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Benar. Nah itu. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah, dikatakan lagi kan, jangan bersumpah demi kepalamu. Ya, seringkali orang mengatakan itu. Iya ya. Ini ya, aku sumpah, Ya. potong leher ya, katanya pula potong leher. Potong leherku katanya. Iya, ya, demi sumpah. Potong kuping biar Iya, biar kalau potong kuping kan tidak mati. ada, kuping, katanya. ada itu, ngeri kali. Baru karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Itu memang kan, sebenarnya tak ngapain kita bersumpah ya, dilarang. Terus? Lalu dia tutup, dikatakan begini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejarah. Tapi sebenarnya siapa yang percaya kalau kita bilang kau ini ya atau kita bilang tidak? Manusia sekarang kan mana yang bisa dipercaya? Karena itu memang butuh bukti. Kita bilang kan, tak bisa pula dibuktikan. Sehingga Akhirnya direkayasa lah, oke lah. sumpah. Supaya diam kau sumpah. Gitu kan. Bisa kau bersumpah di kuburan. Nah itulah dibilang sumpah demi batu nisan ibuku, kata gitu, kuburan ibuku. Kata gitu. Dipanggil ibunya yang sudah mati kan. Tapi begini, sebenarnya mengapa Yesus dalam hal ini ya Matius 5:34 dan seterusnya itu, mengapa Yesus melarang bersumpah? Lalu apakah Yesus pernah bersumpah? Ini bisa kita lihat nanti kan. Dan ngapain Katolik jugul pula Katolik ini kan. Keras kepala. Sudah Yesus mengatakan jangan bersumpah. Atau memang Katolik hanya yang penting beda. Orang gereja sana bilang janji, kita sumpah. Yang Bukan, penting beda. sebenarnya kita yang pertama kan. Oh, itu pula ya. Oh. Jadi tidak begini. Jadi di sini sebenarnya
Yesus dalam hal ini melarang sumpah di zaman Yesus yang kecil-kecil pun dibilangnya kan iyalah mengatakan perkataan sumpah begitu seringnya, begitu sering dan menjadi dimanipulasi sumpah itu. Ya, Nah, ini di situ diingatkan Yesus ya. Jadi kalau dilihat itu dokumen-dokumen rabiah namanya rabbini kan, rabbi kan guru-guru itu ya. Ya, di situ dikatakan menunjukkan sumpah untuk hal-hal yang tidak penting pun. enak kali lo sumpah lah. Iya. Jadi akhirnya disalahgunakan. Padahal sumpah sebenarnya itu sesuatu yang sangat sakral. Kenapa? Karena kalau kata sumpah dalam kamus Indonesia begitu kan sebenarnya Allah kita buat, Tuhan kita buat menjadi saksi. Oh, ikut bersaksi atas pernyataan kita. Bayangkanlah, saya mengatakan bahwa saya tidak mencuri, sumpah di atas kitab suci. Jadi Allah, ngeri juga itu kan. Kita sita, kita Allah sebenarnya di situ Allah yang tahu segalanya. Iya, kita jarah Allah untuk bersaksi. Dan disitulah rupanya Yesus melihat orang ini bersumpah kayak main-main saja. Tidak ada lagi arti sumpah itu. Jadi inilah karena itu Yesus mengatakan itu kan. Tapi kalau kita lihat umpamanya di dalam Yeremia 42, Yeremia 42, sebenarnya ini sangat jelas. Silakan saja. Jika kamu bersumpah, Jika kamu bersumpah, bisa bersumpah ya, demi Allah yang hidup di dalam kebenaran dan keadilan, maka para bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Jadi kitab suci ya mengatakan bahwa pengambilan sumpah adalah sah dan baik dalam keadaan tertentu. Inilah tadi kan, jika kamu bersumpah demi Allah yang hidup ya, demi Allah hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Disitulah sumpah, bukan main-main. Enak kali makanannya, sumpah katanya kan. Maksudnya bukan itu. Sumpah katanya. Nah ini harus kita sadari itu ya. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat juga sebenarnya di dalam kitab suci itu dicontoh ya, yang paling penting Yakobus 5 ini sebenarnya kan. Ya, di Yakobus 5 ayat 12 dikatakan, Rasul Yakobus mengatakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yang dilarang Yesus di sini sebenarnya, jangan berputar-putar antara ya dan tidak jelaskan banyak orang itu. Ya sebenarnya ini yang dikatakan ya kan. Jadi yang dilarang Yesus itu berkata berputar-putar sehingga tak tahu kita mana yang benar. Karena itu Yakobus dalam surat Paulus kepada Yakobus, hendaklah ya, hendaklah kamu katakan ya, tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebenarnya di sini kalau kita lihat ya, kalau dari Matius 23 dulu, nah, di sini juga ya, dikatakan di sini, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Nah, bayangkan. Kalau hanya demi bait suci, mulailah mereka main-main tentang itu. Nggak bisa dilanggar, nggak apa-apa. Sumpah demi bait suci tidak sah. Seperti itu tadi bersumpah demi makam ibu, atau terus. Baru, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Main-main aja Rabbinia itu kan. Demi bait suci tidak, tapi demi emas bait suci. Ada lagi terus. Ya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas? Itulah yang dilarang Yesus. Demi bait suci tidak apa-apa. Demi emas nggak boleh. Ini yang sah katanya kan. Demi emas itu sah. Mereka main-main di situ. Ada lagi yang dibuat di situ kan. Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu. Inilah jadi main-main. Jadi hanya demi altar tak boleh, nggak apa-apa. Tapi demi daging kambing yang ada di atas. Itu. Ini semua main-main mereka ya. Sampai Yesus marah di sini kan. Ya. Jadi seperti dipermainkan sumpah itu demi kepentingannya sendiri. Ya. Jadi kalau ayat 19 umpamanya kan, hai kamu orang buta. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Di sini ya. Jadi main-main mereka. Karena itu jadi barang siapa akhirnya, coba ayat 21 kita lihat. Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah
Ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa yang bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di sini. Nah ini, jadi artinya di sini kan Yesus marah dan sepertinya tadi seperti kita tangkap dilarang bersumpah kan, tapi bukan itu intinya sebenarnya kan dalam kisah lain Yesus itu mengizinkan hanya karena mereka main-mainkan demi bait suci. Nah, ini yang tidak disetujui oleh Yesus kan. Kalau di dalam hal ini sebenarnya kalau dalam kita katakan ya, Yesus juga dalam mungkin tidak secara eksplisit mengatakan ya bahwa Yesus tidak melarang murid-muridnya untuk bersumpah. Ya. Tetapi meminta ketulusan hati ya dan kata-kata. Sebenarnya kalau kita lihat ya dalam Injil lah ya. Bahwa bukti bahwa Yesus juga bersumpah. Yesus juga bersumpah kan? Sumpah itu kan sebenarnya memanggil Allah menjadi saksi, itulah sumpah. Oke, berarti pernahlah Yesus memanggil Bapaknya sangat menjadi saksi. Paulus juga kita lihat di situ ya. Oh, di salibnya juga pernah. Memang tidak dikatakan kata sumpah, tapi sumpah ini diberikan bukan karena Yesus tidak bisa dipercaya, tapi orang-orang lain tidak percaya. Oke. Mana mungkin kau putra Allah, mana mungkin kau penyelamat, mana mungkin kau Mesias. Itu ya. Jadi akhirnya Yesus, coba kita lihat dalam apa ini kan Yohanes 5:36. Di sini sebenarnya Yesus dalam arti ini memanggil Allah menjadi saksi dan bersumpah. Itulah sumpah. Oke. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Memberi kesaksian tentang aku. Terus Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Inilah sumpah sebenarnya kan. Inilah sumpah. Lihat kalau di sumpah itu kan memanggil Allah. Justru Yesus memang tidak dikatakan kata sumpah. Pekerjaanku itu kerjakan sekarang karena orang menyaksikan. Mana betul ini? Jadi akhirnya dia mengatakan sumpah. Ya. Kamu ini Bapa yang mengutus aku, Allah kupanggil. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Itulah sumpah. Allah menjadi saksi. Itulah sumpah kan. Jadi kalau kita bersumpah di pengadilan, Allah yang menjadi saksi itu. Inilah sumpah dan Yesus. Atau kalau di sini ya. Tapi tunggu dulu Pastor. Sebenarnya kalau dari sampai saat ini berdasarkan tadi yang dikatakan Yakobus, kemudian sampai di sini sebenarnya dalam keseharian kita berarti tak perlu kita sebenarnya mengatakan sumpah atau apa. Iya katakan saja, ya tidak katakan saja, tidak, sudah selesai sebenarnya. Sebenarnya itu, tapi tak ada orang percaya. Yesus sendiri pun tidak dipercaya kan. Oke. Jadi kalau kau bilang sudah aku katakan ya, kalau kau tak percaya mampus kau kan gimana? Padahal sebenarnya memang begitu tulus kita kan, ya tidak. Tapi manusia kan antara ya dan tidak, itulah tadi. Jadi tak jelas. Sedangkan rabi-rabi itu pun memain-mainkannya kan. Iya. Dan itu yang dilihat oleh Yesus. Sampai Yesus pun tidak dipercayai. Sudah dikatakan oleh Yesus, akulah Mesias. Akhirnya Yesus mengatakan ya, jadi di sini dikatakan akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Di sini Yesus tidak berdrama karena kan banyak di situ kan sumpah itu dijadikan dramatisasi atau supaya orang terharu gitu ya. Sebenarnya dia tak pernah mengatakan kebohongan kan, inilah Yesus. Tapi itu pun terpaksa Yesus memanggil Bapaknya menjadi saksi karena orang-orang antara ya dan tidaknya kan pada umumnya hidup ini kan banyak kali uloknya kan sudah ya padahal tidak kan. Dan itu yang dikatakan apalagi dengan kebudayaan tertentu untuk mengatakan kalau umpamanya bos salah mana berani orang mengatakan ABS senang tidak apa-apa sebenarnya gininya itu ada gitu-gitunya kita kan. Kalian pastor-pastor pun seringnya kayak gitu dan salah tapi kalian lihat kurang pas kan itu
Tadi itu dibilang bahasa diplomat. Bahasa diplomat. Itulah. Itu. Kalian juga Jadi yang ngajarin kami. sampai tak tahu lagi dia kita kebenaran. Mana ada begitu kan? Hanya supaya jangan sakit hati. Oh, Kita bikin kan. sama nih itu. Sakit hati. Sebenarnya salahnya dia kan. Tapi dibilang kurang pas. Berapa atau lain kali lah. Tapi jadi di situ jangan bersumpah ya, jangan bersumpah dalam arti ini. Paulus pun ya Oke. bersumpah itu ya. Coba kita lihat Korintus umpamanya kan. Kepada umat di Korintus dikatakannya 2 Korintus 1 ya. Iya. 17-18. Mau bantu pastor? Enggak, begitu. Ya tadi. Oke. Oke. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku untuk menurut keinginanku sendiri sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Tidak. Oke. Ini lihatlah ini. Rasul Paulus bersumpah ini sekarang. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Demi Allah ini ya, Paulus pun berjanji. Tapi bersumpahlah ini kan. Demi Allah yang setia, inilah sumpah. Walaupun dikatakan janji kami kepada kamu. Dia bersumpah terhadap janji itu. Ya, jadi demi Allah janjiku ini kepada kamu bahwa aku tidak antara iya dan tidak. Ya itu. Berarti janji dan sumpah sebenarnya sangat tidak berhubungan sebenarnya. Lain. Janji bisa. bisa. Sumpah jabatan itu sebenarnya Seperti berbeda. tapi sama sebenarnya dasarnya itu harus ada ketulusan, ya, kejujuran. Ketulusan dan kejujuran. Dan kesetiaan kan. Memang tapi ini janji palsu kan ada. Di dalam perkawinan tidak dikatakan sumpah karena memang sangat diharapkan janji setia dibilangnya. Jadi kepercayaan antara kedua belah. Sudah terukur dan sudah lama mereka itulah berjanji. Itu pun di hadapan kitab suci ya, di hadapan kitab suci. Jadi di sini Paulus menghadirkan Allah sebagai saksinya di sini. Di situ dia bersumpah. Kan gitu kan? Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku katanya kan. Bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Ini 2 Korintus 1:23 itu ya. Iya. Jadi Dia memanggil Allah sebagai saksinya. memang itulah kan kalau kita lihat lagi dalam 1 Tesalonika 2 Pada umat di Tesalonika dia berkata begini. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Ya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Paulus memanggil Allah sebagai saksi tentang hal-hal tersembunyi yang tidak langsung bisa diketahui oleh manusia biasa, tetapi bagi Allah tidak ada hal yang tersembunyi. Inilah. Jadi kalau sudah Allah kita panggil, udah mengerikan sebenarnya kan. Jadi Katolik memang bisa bersumpah, tapi jangan sembarang bersumpah. Jadi Katolik itu malahan kalau kita lihat ya, Adakah mewajibkan malahan ya. pada saat-saat kapan itu? Jadi Katolik itu mewajibkan sumpah. Coba kita lihat umpamanya Bapak Uskup kita kan baru ditabiskan ya, yang di Padang pun baru ditabiskan. Ada itu. Jadi pengambilan sumpah bagi uskup sebelum seorang uskup ditahbiskan, kan, maka dia itu karena dia menduduki jabatan yang dan mempunyai kuasa dan itu berhubungan dengan Tuhan banyak itu ya, dan banyak orang secara kanonik atas keuskupannya ya, menduduki jabatannya atas secara kanonik ya, maka uskup itu wajib mengucapkan pengakuan iman dan sumpah kesetiaan pada tahta apostolik. Sumpah dia, yakni Bapak Suci. Sumpah, bersumpah dia berlutut di hadapan uskup kan, atau kardinal atau perwakilan Bapak Suci kan begitu ya. Kami para calon imam sebelum bersumpah kami, jangan main-main kalian kan. Sumpah itu ya, kesetiaan kepada gereja dan seterusnya sumpah. Jadi sebenarnya gereja itu mewajibkan itu ya. Karena memang bagaimanapun para pengajar teologi di seminari, Para dosen ada. Karena nanti lari pula teologinya kan. Betul, karena dia sudah berkaitan dengan para uskup, para pastor, para pengajar, sudah berkaitan dengan halayak orang banyak begitu. Dia umpamanya dengan pribadinya berarti. Iya, dan dia di situ mengajarkan ajaran gereja, magisterium. Oke. Tidak bisa dia sesak dari situ, tidak bisa lari dari situ. Karena itu dia disumpah bahwa harus diikutinya ajaran gereja yang benar. Itulah magisterium. Jadi betul-betul itu, dan malahan dikatakan menyatakan sumpah itu setiap tahun diperbaharui.
makin setiap tahun diperbaharui. Di depan disumpah itu. Nah itu. Kalau enggak sudah kadaluarsa. Jadi setiap tahun, karena dibilang itu untuk 1 tahun katanya kan. Oh, oke. Kalau memang dia tidak layak, tak boleh. Itu pula berarti Dipecat, bahwa ya. sumpah itu karena saking beratnya dia harus Jadi ada itu ada dibuat jaraknya kan untuk bersumpah seperti ini. Tapi kalau kedokteran kan dia dokter seumur hidup, sumpah seumur hidup itu. Itulah. Uskup seumur hidup, sumpah seumur hidup. Jadi gereja pun sangat merestui sumpah jabatan dokter itu. Sangat ya dalam banyak hal, umpamanya menjadi hakim, menjadi di pengadilan, pejabat tertentu di negara, sumpah itu Allah dibuat menjadi saksinya. Cuma di situ ialah ada kriterianya ya. Ya. Apa itu? Satu sumpah hanya boleh diucapkan ini hukum kanonik ini ya. Nomor 1119. Dalam kebenaran, pertimbangan dan keadilan. Maksudnya apa ini? Ya, ini kan kebenaran bahwa orang tidak berdusta dan memiliki keyakinan moral terhadap fakta yang dinyatakan. Orang tak dapat mengangkat sumpah apabila ia ragu mengenai masalah yang ada. Jadi ini kebenaran. Harus betul-betul tajam dia memahami persoalan yang ada. Kalau dia betul sudah tahu bahwa itulah yang benar secara mendalam, Baru boleh dia bersumpah. baru itulah dia boleh bersumpah. Kalau istilah memerengan non-mei Tak bisa. bersumpah ya. Demi kebenaran ini. Keadilan. Oke. Jadi bahwa tak ada satu pun yang melawan hukum dalam apa yang dinyatakan atau diikrarkan dalam sumpah. Tidak ada satu pun yang melawan hukum. Itulah adil ya. Di dalam sumpah. Misalnya bersumpah untuk melakukan pembunuhan, tak boleh. Aku bunuh kau ya. Sumpah. Sumpah. Bunuh kau. Dia membawa Allah untuk membunuh. Bunuh orang itu. Tak bisa. Itu jadi kita demi keadilan akan kubunuh kau atau kubakar rumahmu. Sumpah. Sudah kurang ajar lah itu. Tak bisa seperti itu ya. Dan akhirnya dalam pertimbangan ini yang benar ya, mendukung adanya cukup alasan untuk memohon Allah menjadi saksi. Sudah dipertimbangkan bahwa ini benar, barulah bisa kita minta Allah menjadi saksi. Dan itu pun di hadapan pejabat resmi itu ya. Bukan sumpah bapaknya dengan di lapangan kawan-kawan. Dia sumpah ya. Oke kawan. Nanti jam 5 aku datang sumpah. Allah menjadi saksi katanya kan. Ini buku sekolah kayak gini. Sumpah. Jadi dari sini sebenarnya kan Tuhan kita menuntut kebenaran. Ini sebenarnya kesimpulan ya. Benar ya. Kebenaran adalah sungguh bagian dari integritas kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Berdusta dan teristimewa berdusta di bawah sumpah itu mendatangkan keburukan yang luar biasa bagi orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Jadi kalau kayak Dan itu membahayakan jiwa orang. kayak para koruptor itu lah ya kan mau dia Udah bersumpah dia. pula dia padahal dalam otaknya sudah mau gimana aku bikin Supaya supaya selamat. Sumpah katanya kan, padahal sebenarnya dia tahu sendiri sudah salah dia. Inilah yang tak boleh ya. Jadi begitu. Jadi kita para bapak dan ibu jangan mudah kalilah bersumpah. Jangan pernah dalam arti pembicaraan biasa. Hormatilah sumpah itu begitu ya. Jadi jangan pula mungkin anak-anak kita meniru orang dewasanya itu kan, yang seperti yang kita lihat tadi. Anak-anak pun sumpah katanya kan. Jangan-jangan kita pun bersumpah dulu kau ya bahwa kau tidak tadi mencuci piring. Sumpah kau. Kita bilang pula sama anak kita, janganlah. Sumpah itu sangat sakral. Karena Allah yang dibawa. Allah kita bawa. Dan ingat, orang Katolik yang mau menerima jabatan bukan berjanji. Apakah jadi perawat, apakah jadi dokter, apakah anggota DPR dan seterusnya, bukan berjanji, tapi kita bersumpah. Jadi jangan lagi pengalamanku ketika mau sumpah dokter di sebenarnya dibilang ya. Jadi ketika dibilang berjanji mereka ikut. Padahal Katolik waktu sumpah baru dia mengatakannya kan. Jadi jangan kita mengatakan calon dokter perhatikan itu ya atau yang lain. Jadi kita sebagai Katolik bersumpah bukan berjanji. Oke, saya kira sudah jelas. Saya bersumpah sudah jelas. Tak boleh inilah. Sudah salah lagi dia. Terima kasih Pastor.